Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ووالاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Yang saya hormati segenap jajaran pengurus DKM Masjid At-Taqwa dan juga seluruh jamaah yang insyaallah kita semua sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersyukur kepada Allah pada malam hari ini kita dipertemukan kembali di majlis yang mulia ini dalam rangka thalabul ilmi. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan ridha dan juga mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat teriring salam semoga tercurah dan terlimpah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarganya dan juga para sahabat-sahabatnya. Marilah seperti biasa kita mengawali kajian kita dengan pembacaan Ummul Quran atau suratul Fatihah. Mudah-mudahan dengan karamah ta'lim ini Allah anugerahkan kita ilmu yang bermanfaat. Allah berikan kita kesehatan lahir dan batin. Allah anugerahkan kita rezeki yang berkah dan berlimpah serta keturunan yang salih dan salihah. Semua urusan dunia dan akhirat kita diberikan mudah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Puncaknya kita mohon kepada Allah mudah-mudahan kita kelak diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. 'Ani Zubair bin 'Adiy radhiyallahu anhu qala Ataina Anas bin Malik radhiyallahu anhu fasyakawna ilaihi ma nalqa minal hajjaj faqala Anas radhiyallahu anhu isbiru fa innahu la ya'ti zamanun illa wallazi ba'dahu syarrum minhu hatta talqaw rabbakum sami'tuhu min nabiyyikum sallallahu alaihi wasallam. Rawahul Bukhari. Ani Zubair bin Adiy radhiyallahu anhu qala. Hadis ini diriwayatkan dari seorang tabi'in yang namanya Zubair bin Adi Al-Hamdani Al-Yami. Al-Yami ini orang dari Yaman. Zubair bin Adi qala berkata, Ataina Anas bin Malik radhiyallahu anhu.
Kata Jubair bin Adi, saya pernah mendatangi sahabat Nabi yang namanya Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Jadi ini seorang tokoh yang hidup di era tabi'in yang bernama Jubair bin Adi bersama beberapa sahabatnya datang menemui sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Karena memang pada saat itu yang tersisa dari semua sahabat tinggal Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dan ketika didatangi, ketika disambangi oleh Jubair bin Adi, ini Anas bin Malik usianya sudah tua. Karena memang Anas bin Malik ini Allah berikan anugerah umur yang panjang, hampir 100 tahun usianya. Dan ini juga berkat doa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi pernah mendoakan Anas bin Malik, Allahumma aksir malahu, Allahumma aksir auladahu, Allahumma tawwil umurahu. Nabi pernah doain sahabat Anas bin Malik dengan redaksi tadi, ya Allah perbanyak harta Anas bin Malik. Namanya doa Nabi pasti mustajab. Yang kemudian Anas bin Malik ini menjadi salah satu sahabat yang kaya raya. Dan beliau Allah anugerahkan sebagai seseorang yang ahli di bidang bercocok tanam, ahli pertanian. Kalau istilah sekarang ahli botani. Sekelas profesor sekalipun tidak bisa mengungguli kehebatan Anas bin Malik dalam urusan bercocok tanam. Makanya Anas bin Malik ini menanam korma. Kalau orang-orang katakanlah setahun panen 2 kali, beliau bisa 5-6 kali. Nabi juga mendoakan sahabat Anas bin Malik, Allahumma aksir auladahu, perbanyak anak-anaknya, keturunannya. Saat Anas bin Malik diwafatkan oleh Allah, ini anak cucu cicitnya ratusan jumlahnya. Dan Nabi juga mendoakan agar Anas bin Malik ini menjadi sosok yang alim. Maka banyak para sahabat ketika mereka berdebat tentang satu hal dalam kaitan agama, termasuk urusan hadis, mereka sepakat menanyakan titik kebenaran dari yang mereka perdebatkan kepada sahabat Anas bin Malik, yang beliau ini langsung meriwayatkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Anas bin Malik ini juga didoakan oleh Nabi, Allahumma tawwil umurahu, panjangkan umurnya. Makanya setelah sahabat-sahabat semua wafat, tinggal Anas bin Malik yang tersisa. Dan ketika terjadi pergolakan dalam satu pemerintahan, maka datanglah ini Jubair bin Adi yang hidup di masa tabi'in, menemui sahabat yang tersisa satu-satunya, yaitu Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Fasyakauna ilaihi, kata Jubair bin Adi, kami kemudian mengadukan permasalahan yang kami hadapi kepadanya. Kepada siapa? Kepada Anas bin Malik. Manal qaminal hajjaji, yang diadukan, yang dijadikan bahan curhat oleh Jubair bin Adi dan para sahabatnya itu tentang kebijakan seorang pemimpin yang namanya Al-Hajjaj.
Nama lengkapnya Al-Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi, amilu Abdul Malik bin Marwan al-Hajjaj summa al-Iraqi. Ini pejabat gubernur di negeri Hijaz dan juga negeri Irak. Jadi Jubair bin Adi datang menemui Anas bin Malik untuk mengeluhkan tentang penderitaan yang mereka rasakan atas semua kebijakan yang dibuat oleh seorang pemimpin yang zalim pada saat itu, namanya Al-Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi. Saking zalimnya ini pemimpin yang namanya Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi, banyak sahabat-sahabat Nabi dulu yang dibunuh, dipenggal lehernya. Salah satunya Urwah bin Jubair bin Awwam, yang merupakan keponakan istri Rasulullah yang namanya Aisyah binti Abi Bakar. Ini Urwah bin Jubair bin Awwam pernah menentang kebijakan Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi, ditangkap, dipenggal lehernya. Ini sahabat Nabi. Bahkan keponakannya Nabi, keponakan dari istri Nabi yang namanya Aisyah. Aisyah kan punya saudara perempuan namanya Hafsah. Hafsah ini menikah dengan seorang sahabat namanya Jubair bin Awwam. Hasil pernikahan dengan Jubair bin Awwam lahir seorang putra laki-laki namanya Urwah bin Zubair bin Awwam. Ini dipenggal lehernya oleh Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi dan banyak sahabat-sahabat lain yang saat itu menentang kebijakan pemerintahan Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi, mendapatkan nasib yang sama seperti yang didapatkan atau yang dialami oleh Urwah bin Jubair bin Awwam. Jadi urusan kezaliman yang dilakukan oleh seorang pejabat, yang figur pejabat itu adalah nyata-nyata seorang muslim, itu sudah terjadi di era sahabat. Maka kalau kita sekarang mendapatkan ada orang Islam yang fobia dengan agama Islam, dengan aturan Islam, dengan syariat Islam, bahkan menentang orang yang konsekuen istiqomah menjalankan Islam, jangan heran. Jadi zaman sahabat orang yang model begitu udah ada, namanya Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi. Iseng-iseng kita buka di Google, ketik Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi. Nah, di situ kita bisa lihat biografinya, datanya, kebijakannya yang banyak merugikan sahabat-sahabat Nabi, merugikan umat Islam. Bahkan banyak membunuh sahabat-sahabat Nabi, orang Islam. Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi, kita buka, kan Google pasti ada, ketik Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi, keluar. Faqala, maka Anas menjawab, menanggapi keluhan curhat yang disampaikan oleh Jubair bin Adi dan beberapa sahabatnya. Anas bin Malik mengatakan, isbiru, bersabarlah kalian. Nih kalau ulama begini, kalau mendapatkan keluh kesah curhat, ngasih nasihatnya yang adem, jangan sikat aja udah, ujung-ujungannya jadi menimbulkan fitnah, kerusakan yang lebih besar. Jadi memang
boleh seseorang atau siapapun mengeluhkan tentang sistem pemerintahan kepada ulama, karena figur tertinggi dari pemimpin itu ulama yang punya pandangan luas, wawasan luas, pemikiran yang bijak, enggak gampang emosi, enggak membakar-bakar permasalahan. Dia pesan isbiru, bersabarlah kalian. Karena orang sabar itu pasti akan disayang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sabar ini menjadi asbab kemenangan umat Islam saat Islam berjumlah minoritas. Kita baca Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 249. Kam min fi'atin qalilatin, ini sering saya sampaikan ayat ini. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah wallahu ma'as sabirin. Kata Allah, kam min fi'atin qalilatin, berapa banyak jumlah pasukan yang sedikit, ghalabat fi'atan katsirah, mampu mengalahkan jumlah pasukan yang banyak, biiznillah, dengan izin Allah, wallahu ma'as sabirin, izin Allah keluar, pertolongan Allah turun untuk orang-orang yang sabar. Sabar dalam hal apa? Dalam semua hal. Sabar menjalankan perintah syariat Allah, sabar ketika meninggalkan larangan Allah, sabar ketika mendapatkan takdir yang buruk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Anas bin Malik bilang, isbiru, sabarlah kalian. Fa innahu la ya'ti zamanun illa wallazi ba'dahu syarrum minhu. Fa innahu la ya'ti zamanun, karena tidak akan datang suatu zaman, kata Anas bin Malik, illa wallazi ba'dahu syarrum minhu, melainkan zaman berikutnya, zaman selanjutnya, zaman sesudahnya, syarrum minhu, pasti lebih buruk, lebih jelek daripada zaman-zaman sebelumnya. Artinya apa? Kehidupan manusia, akhlak manusia akan senantiasa mengalami degradasi, penurunan nilai dalam setiap kurun yang berjalan, bukan semakin baik. Kenapa? Ini memang sudah sunnatullah. Kalau orang baik terus, pasti kiamat nggak terjadi dong. Kan kiamat ini nggak akan terjadi kalau orang masih mengucapkan Allah, 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 tasbih, tahlil, tahmid. Dan kiamat itu terjadi pada saat yang tersisa yang hidup di dunia ini adalah manusia-manusia jahat, manusia-manusia yang buruk akhlaknya. Maka jangan sampai kita ngalamin yang namanya hari kiamat. Kenapa? Berarti kita berada dalam golongan orang-orang yang paling buruk akhlaknya. Na'udzubillah. Itulah kenapa sebelum kiamat terjadi, Allah hembuskan angin. Yang angin ini nyamperin orang-orang beriman. Setiap orang beriman, sampai setitik biji sawi keimanannya, Allah cabut nyawanya sampai habis. Ketika orang beriman sudah habis, tinggal tersisa orang-orang yang jahat, barulah akan Allah gelar yang namanya kiamat. Artinya apa? Ini nasihat Anas bin Malik merupakan nasihat yang bijak, pelajaran buat kita, bahwa dalam mensikapi satu persoalan kita ini harus memberikan referensi yang bijak. Jangan dengan sesuatu yang sifatnya ekstrim, sehingga apa? Akan menimbulkan fitnah yang lebih besar. Kalau saja Anas bin Malik mengatakan
serang mereka, habisi mereka. Pasti dilakukan oleh adik Jubair bin Adi dan semua rakyat. Cuma Anas bin Malik ingin agar jangan terjadi fitnah yang lebih besar. Mau diapain aja, pasti zaman yang akan terjadi, yang akan datang selalu lebih buruk dari zaman yang sebelumnya. Makanya Nabi pernah memberikan satu referensi, khairul qurun qarni. Sebaik-baik masa, sebaik-baik zaman, sebaik-baik era kehidupan, qarni adalah zamanku. Summa yalunahum, zaman para sahabat. Summa yalunahum, zaman para tabi'in. Dan tabi'ut tabi'in. Inilah 3 generasi emas Islam yang disebut dengan generasi salaf. Jadi salaf itu generasi terbaik Islam zaman Nabi, sahabat, tabi'in dan tabi'in. Bukan orang sekarang salaf. Bukan orang sekarang. Jadi salafi itu masa 3 generasi emas Islam. Zaman Nabi dan para sahabat, masa tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Inilah yang dimaksud dalam rangkaian sabda Nabi, khairul qurun qarni summa yalunahum summa yalunahum. Qarni, masaku dan sahabat. Yalunahum, yang berikutnya masa generasi tabi'in. Yalunahum, generasi berikutnya tabi'ut tabi'in. Di zaman era Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad Ibnu Hanbal, itu tabi'ut tabi'in. Yang kemarinnya udah generasi, bukan generasi tabi'ut tabi'in lagi, tapi disebut dengan generasi mutaakhirin, generasi belakangan. Hatta talqau rabbahum. Jadi peralihan dari masa ke masa, kata Anas bin Malik, selalu masa yang berikutnya lebih buruk dari masa yang sebelumnya. Sampai kapan? Sampai kalian berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sabarlah. Dalam posisi yang demikian, dalam kondisi yang sangat krusial, di mana kalian merasa agama kalian terancam, ibadah kalian terancam, satu-satunya jalan untuk minta pertolongan yang terbaik adalah dekatkan diri kita sedekat-dekatnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Badiru bil a'mali fitanan. Persiapkan amal terbaik kita ketika menghadapi fitnah yang begitu dahsyat. Jadi kita deketin diri kita, kita semakin tingkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Islam dijalimin emang dari dulu dan akan selalu begitu. Kalau bukan rahmat dan pertolongan Allah, Islam yang dari dulu dibantai, dibasmi, dikucilkan, dizolimi, enggak pernah hilang dari muka bumi. Selalu saja eksis, dan bahkan dengan jumlah yang mayoritas. Meskipun secara kualitas banyak ketinggalan, tapi harus kita akui, umat Islam itu selalu ada dan akan selalu ada. Jadi mau diapain aja, emang udah sunnatullahnya seperti itu. Sami'tuhu min nabiyyikum sallallahu alaihi wasallam, kata Anas bin Malik ketika menyampaikan nasihat seperti tadi, bersabarlah kalian karena setiap zaman yang akan datang selalu lebih buruk dari zaman yang sebelumnya. Anas bin Malik kemudian bilang, sami'tuhu min nabiyyikum sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar nasihat ini dari mulut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang disebut al ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewaris para
Nabi. Jadi kalau kita ngasih nasihat kepada orang-orang, hendaklah memberikan nasihat seperti yang diberikan Nabi dalam memberikan nasihat. Jadi yang paling penting dari pembelajaran hadis ini adalah agar kita ini mensikapi semua persoalan dengan hati yang sejuk, ucapan yang bijak, mengembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti kita enggak berusaha untuk melawan kezaliman, tetap upaya itu. Wal takum minkum ummati yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Hendaklah kalian menjadi umat yang selalu menyeru pada kebaikan sesuai porsi kita, sesuai kapasitas kita. Jangan berlebihan. Ya'muruna bil ma'ruf, memerintahkan orang berbuat baik. Wa yanhauna 'anil munkar, dan melarang orang berbuat kemunkaran. Usaha kita harus pintar dalam melakukan itu, harus jeli. Jangan menimbulkan semakin banyak kerusakan. Apalagi ada kaidah dalam Islam, tarkul mafasid khairum min fi'lil masalih. Ini kaidah dalam Islam. Tarkul mafasid, meninggalkan sesuatu yang menimbulkan kerusakan, khairum min fi'lil masalih, lebih utama, lebih baik daripada melakukan kebaikan tapi menimbulkan perpecahan, fitnah yang lebih besar. Artinya apa? Kita harus pakai akal, harus pintar melihat kondisi dan situasi. Jangan asal hantam kromo. Jangan kita berdalih jihad, semua pasti punya keinginan, niat dan jihad, tapi kita harus pandai melihat situasi dan kondisi, profesi kita, kapasitas kita, kemampuan kita, porsi kita. Nah, inilah yang diajarkan oleh para ulama. Jadi kita ini memang harus banyak meminta nasihat, pertimbangan dari para ulama. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بادروا بالأعمال سبعا هل تنتظرون إلا فقرا منسيا أو غنى مطغيا أو مرضا مفسدا أو حرما مبندا أو موتا مجحجا awid dajjal fasyarru ghaibi yuntazar awis sa'ata fasya'atu adha wa amarru. Rawahu Tirmidzi wa qala hadisun hasanun sahihun. Hadis yang berikutnya diriwayatkan oleh sahabat yang namanya Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, badiru bil a'mali sab'an. Badiru, bersegeralah, cepat-cepatlah, segeralah kalian mempersiapkan amal-amal terbaik kalian. Sab'an, sebelum datangnya 7 perkara. Yang 7 perkara ini merupakan kendala, penghalang yang paling berat untuk kita melaksanakan ibadah, amal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal tantajiruna illa faqran mansiyan. Jangan sampai kita menunggu 7 hal tadi, salah satunya apa? Faqran mansiyan.
kefakiran yang melalaikan, kemiskinan yang melalaikan. Jadi seringkali memang faktor ekonomi, faktor kefakiran, faktor kemiskinan dijadikan sebagai alasan oleh banyak orang untuk menunda ibadah. Orang banyak kalau diajakin ayo kita sholat berjamaah, kita ngaji, wah gua boro-boro sholat, boro-boro ngaji, gua lagi nyari buat makan istri anak. Jadi seringkali orang menjadikan kefakiran sebagai alasan untuk menunda ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Meskipun enggak semua orang fakir seperti itu, karena banyak juga orang fakir yang justru dengan kefakirannya semakin menunjang kesolehannya kepada Allah. Jadi yang terbaik memang kita ini orang Islam harus kaya, jangan miskin. Sebab kalau kaya banyak peluang kebaikan yang bisa kita lakukan. Apa? Selain sholat, puasa, zakat, ngaji seperti orang-orang biasa, dia bisa berderma, infak, sedekah, ngasih orang, ngasih anak yatim, fakir miskin. Meski juga enggak semua orang kaya seperti itu. Jadi inti dari seruan Nabi ini, segeralah kita melakukan kebaikan. Jangan sampai kemiskinan jadi alasan. Auginan mutgian, atau kekayaan yang menyombongkan, kekayaan yang mengakibatkan dia sombong. Jadi tadi saya katakan enggak semua orang kaya juga seperti yang saya katakan tadi. Ada juga orang kaya justru malah sombong, sehingga dia jauh dari Allah. Bahkan saking jauhnya dia dari Allah, dia menganggap bahwa semua hasil kesuksesannya adalah semata-mata karena usahanya. Ini kan sombong. Sombongnya kepada Allah. Kalau kepada manusia masih mending, sombongnya kepada Allah. Ini hasil kerja saya, ini upaya saya, ini perjuangan saya. Lalu kemana Allah Subhanahu wa ta'ala? Au maradan mufsidan, atau sakit yang merusak. Maksudnya sakit yang merusak, merusak akal pikiran, merusak mental. Seringkali badan kita kalau sakit, mental juga sakit. Males ibadah, alasan ya orang gua lagi sakit, merusak akal. Artinya apa? Selagi kita sehat, selagi Allah anugerahkan badan kita ini seger, segerakan diri kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan beralasan dengan kondisi apapun, seperti tadi miskin, kaya, kemudian juga sakit. Au haraman mabnidan, au haraman mubnidan, atau tua yang melemah. Usia tua ini kita, badan kita udah lemah, hati kita punya banyak niat, pengen sholat tahajud puluhan rakaat atau banyak lah, tapi kondisi kita udah nggak kuat. Nah, mumpung badan kita masih muda, niat yang ada di hati kita jalan buru-buru. Sekarang kita masih kuat sholat sunat tahajud di malam hari 10, 12 rakaat atau 8 rakaat, laksanakan segera. Sholat duha 4, 6, 8, laksanakan mumpung kita masih sehat. Apalagi memang ini dua sholat yang paling dahsyat, dua sholat yang paling dahsyat di waktu yang berbeda. Malam ada di tahajud, siang ada di duha. Kalau ini kita pasang terus tiap hari, kita pasangkan tahajud, istiqomah, mudawamah,
Duha mulazamah. Kita lihat hasilnya, mukjizatnya pasti Allah berikan, pasti. Au mautan mujhijan, atau mati yang tiba-tiba, mati yang mendadak. Jadi perintah Rasulullah agar kita segera beribadah selagi kita masih diberikan kesehatan, kesempatan, usia muda. Jangan sampai kita masih lalai, tahu-tahu ajal datang. Yang seringkali ajal itu tiba-tiba. Dan memang banyak sekali yang namanya kematian mendadak. Dan ini bagian dari tanda-tanda hari kiamat. Inna baina yaday sya'ah an tajharul mautul faj'ah. Tanda-tanda dekatnya hari kiamat, Allah akan munculkan peristiwa mati mendadak. Orang yang kemarin habis ngobrol sama kita, badannya sehat, bahkan atletis, olahragawan, tapi tiba-tiba kok bisa mati, yang kita nggak sangka-sangka. Dan itu pasti, karena mati itu nggak mesti tua dan saat sakit. Berapa banyak orang yang badannya sehat, entah karena asbab kecelakaan atau langsung dicabut oleh malaikat maut. Jadi inilah maksud Rasulullah agar kita bersegera mempersiapkan diri kita dengan amalan-amalan terbaik sebelum hal-hal yang tadi datang menghalangi kita. Awid dajjal fasyarru ghaibin yuntazaru, atau munculnya dajjal. Dan inilah seburuk-buruknya halangan, seburuk-buruknya godaan. Kalau dajjal udah Allah turunkan, na'udzubillah, kalau bisa kita jangan ketemu dajjal. Sebab dajjal ini bisa menciptakan surga diperlihatkan, neraka diperlihatkan. Tanah yang tandus dia sihir jadi subur, tanah yang subur dia rubah jadi tandus. Akal kita nggak bisa nangkep, kecuali yang diselamatkan ada illa man asamahu yu'minu bi qalbi. Yang terpelihara saat dajjal muncul itu adalah orang-orang yang masih ada imannya. Itu pun enggak semua. Banyak bahkan orang yang beriman ketika munculnya dajjal diceritakan oleh Rasulullah. Ini imannya kemudian berpaling. Wah, ini benar-benar Tuhan. Surga bisa dilihatin, neraka bisa dilihatin. Makanya fitnah terbesar itu fitnatid dajjal. Dan kita diajarkan doa, Allahumma inni a'udzubika min fitnatil masihid dajjal. Sebab kalau kita sudah menghadapi fitnah dajjal, na'udzubillah, takut kita, iman kita akan hancur. Dan dajjal ini sosok yang benar-benar akan muncul, dan ini bagian dari keimanan. Artinya dajjal ini bukan cerita, bukan dongeng, tapi memang sosok yang pasti akan ada, bakal muncul. Kalau dajjal ini cuma dongeng, nggak mungkin Nabi ngajarin doa, Allahumma inni a'udzubika min fitnatil masihid dajjal. Ya Allah, saya berlindung kepada Engkau dari fitnah al-masih ad-dajjal. Nabi aja berdoa begitu. Kenapa? Karena Nabi dikasih tahu oleh Allah, dajjal ini pembawa fitnah yang besar, sampai orang beriman sekalipun, apalagi yang imannya masih kriap-kriap, ya, na'udzubillah. Nabi sampai ngajar gitu. Jadi dajjal ini sosok nyata yang pasti Allah akan munculkan ke muka bumi, dan ini bagian dari keimanan. Artinya kita wajib mengimani bahwa dajjal itu kelak ada, dan dia adalah sosok yang menjadi pembawa fitnah terbesar dalam kehidupan dunia.
awisya'ata fasya'atu adha wa amar. Atau kalian menunggu datangnya hari kiamat, padahal hari kiamat itu kesakitannya, azabnya, bencananya adha sangat besar, wa amar dan sangat dahsyat. Jadi jangan sampai kita ini Allah takdirkan bagian dari orang yang mengalami hari kiamat. Saking dahsyatnya hari kiamat, diceritakan dalam Al-Quran, orang yang lagi hamil itu nggak pakai ngeden lagi, keluar sendiri bayinya. Kenapa? Saking takut, saking dahsyatnya Allah pertontonkan bagaimana alam semesta ini dihancurkan. Sampai orang hamil itu anaknya keluar, padahal orang hamil kan ngeluarin anak itu susahnya setengah mati. Tapi saking rasa takut dan kaget yang dahsyat ketika menyaksikan hari kiamat, ini dalam Quran, sampai bayinya dengan sendirinya keluar. Kenapa? Karena memang itu yaumun azim, hari yang sangat besar, yang sangat dahsyat, yang pasti kelak akan Allah pertontonkan di hadapan manusia. Dan itu hanya akan terjadi ketika yang tersisa di muka bumi ini adalah orang-orang yang sudah tidak lagi mengenal Allah, orang-orang yang tidak lagi mengingat Allah, orang-orang yang jahat, yang buruk akhlaknya. Kita berlindung dari semua itu. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahal azim wa lakal hamdu ya ma'bud. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq wan nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-hadi ila tariqil millah. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa bijahihi isrif anna kulla maradin wa alamin wa waja'in wa illatin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad salatan tadfa'u biha anna jami'al bala wal adwa wal waba. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.